Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Maliaufa dengan NIM 2111753 dari Prodi PGSD ingin mempresentasikan materi untuk melengkapi nilai ujian tengah semester pengantar pendidikan. Yang pertama ada dimensi dan hakikat manusia. Manusia memiliki ciri khas yang secara prinsipil berbeda dengan hewan. Ciri khas yang membedakannya manusia dengan hewan disebut sifat hakikat manusia. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat itu hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh hewan. Wujud sifat dan hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri. Manusia menyadari karakteristik diri yang membedakan dirinya dengan hal lain. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Manusia membuat keputusan baik atau buruk bagi dirinya. Yang keempat, moral. Perbuatan yang dilakukan atau nilai-nilai kemanusiaan bermoral sesuai dengan kata hati yang baik bagi manusia atau sebaliknya. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Melakukan perbuatan harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan mampu bertanggung jawab atas dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya. Yang keenam, rasa kebebasan. Merdeka dalam menjalankan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, mampu menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan, bersyukur, dan menerima yang terjadi terhadap proses dan hasil. Adapun dimensi hakikat manusia adalah satu dimensi individual. Tidak ada manusia yang identik dengan manusia lainnya. Bahkan yang terakhir kembar pun tidak memiliki karakter yang sama. Masing-masing ingin mempertahankan ciri khasnya sendiri. Kekhasan yang dimaksud seperti kekhasan dalam cita-cita, cara belajar, cara menghadapi masalah, cara berinteraksi dengan orang lain. Karena adanya kekhasan yang dimiliki oleh manusia, tenaga pendidik tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada peserta didik. Yang kedua, di dimensi kesosialan. Seseorang dapat berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi, dan menolak sifat yang tidak cocok. Dengan berinteraksi dengan sesama, seseorang menyadari dan menghayati kemanusiaan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila dan melaksanakannya sehingga manusia itu adalah makhluk susila. Setiap orang harus diberi pemahaman tentang etika dan etiket dalam bergaul, sehingga dapat rukun dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada dimensi keberagamaan. Manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan suatu kebutuhan manusia, karena manusia memerlukan sifat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Manusia harus menjalin hubungan yang erat dengan Sang Pencipta agar mengarungi kehidupan dapat pegangan yang kuat sehingga tidak terbawa arus kerusakan akhlak dan moral. Kedua ada landasan. Landasan terdiri dari 5 landasan, yaitu landasan fisiologi, landasan sosiologi, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan iptek. Landasan fisiologi berkaitan tentang hakikat manusia. Landasan sosiologi berkaitan tentang hubungan interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya, terutama lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya adalah landasan kultural. Landasan kultural berkaitan tentang kebudayaan dan nilai-nilai norma dalam masyarakat. Landasan psikologis berkaitan tentang perkembangan dan kejiwaan anak, dan landasan iptek berkaitan tentang kecenderungan untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi di dalam dunia pendidikan. Keterkaitan 5 landasan dengan asas Tuturi Handayani sangat erat jika dikaitkan dengan landasan sosiologi. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya dan memberi contoh keteladanan yang baik, dorongan, semangat untuk terus berusaha meraih pendidikan sebaik-baiknya. Yang kedua, keterkaitan 5 landasan dengan asas belajar sepanjang hayat. Sangat erat jika dikaitkan dengan landasan iptek. Manusia harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya dan mengikuti perkembangan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk mempermudah proses pendidikan. Yang selanjutnya, keterkaitan 5 landasan dengan asas kemandirian dalam belajar juga berkaitan erat, mengadopsi nilai-nilai yang baik untuk dunia pendidikan. Yang selanjutnya, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan.
Untuk di masa yang akan datang, pendidikan harus seimbang antara intelektual, emosional, dan spiritual. Guru juga harus terdidik dan berusaha yang terbaik untuk anak didiknya, agar potensi anak menjadi maksimal, adalah membangun ikatan emosional dengan menciptakan kesenangan dalam belajar. Peranan masyarakat dan orang tua sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Orang tua sangat penting karena mereka adalah salah satu penyedia layanan pendidikan yang bermutu. Dalam satu sekolah ada berbagai lingkungan masyarakat, kehidupan sosial, ekonomi yang berbeda. Hal itu mengakibatkan timbul karakter siswa yang berbeda-beda. Guru merupakan salah satu komponen utama pendidikan. Guru juga sebagai perantara dalam proses perubahan tingkah laku siswa. Menjadi seorang guru harus bisa mengikuti perkembangan teknologi untuk mengembangkan metode dan proses pembelajaran. Adapun peran orang tua adalah mendukung dan memastikan anaknya menerima dan menjalani pendidikan yang berkualitas. Orang tua juga berperan sebagai motivator dan aktif berhubungan dengan guru di sekolah. Yang selanjutnya masyarakat. Masyarakat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat mempunyai kewajiban atas pendidikan yang ada di sekitar mereka. Kewajiban tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil belajar yang akan dicapai. Yang terakhir ada agama dan budaya. Agama berperan penting dalam pembinaan akhlak. Agama mengajarkan untuk berperilaku sesuai dengan syariat yang ada dan menunjang aspek moral yang nantinya akan dibawa ke dalam lingkungan masyarakat. Tujuannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak usia dini. Kemudian budaya. Budaya untuk mengembangkan potensi efektif sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya, menanamkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku yang sesuai dengan tradisi untuk menjadi generasi di masa depan yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.